Sampai akhirnya saya mendapatkan prestasi internasional. Ini internasional. Satu contoh, sampai dengan hari ini saya ada 6 brand ambassador yang saya pegang. Tapi karena brand-brand itu melihat ada sesuatu yang berbeda. Orang memilih Pak Henry menjadi brand ambassador, pasti kan otomatis pencari yang usia lebih muda begitu. Kok bisa milihnya Pak Henry? Kayak ada faktor apa ini, Pak? Ini adalah faktor. Pak Henry, itu kan kemampuan-kemampuan yang sifatnya di atas rata-rata. Benarkah kemampuan itu Pak Henry dapatkan justru ketika ada di... Ada satu event saya ingat, Jakarta Ultra 100 kilo. 2 nih kemungkinannya, antara tepar atau finish. Waktu saya di Gold Coast Marathon di kilometer 32 itu sebetulnya betis saya itu udah nyenut-nyenut. Satu hal yang saya ingat, begitu cenut-cenut itu saya bukan bukan. Nah, dalam kondisi Pak Henry betisnya sudah sedemikian sakit. Apa yang dia butuhkan? Nah, itu semua ada di... Apa yang Pastor Stephen lakukan terhadap Pak Henry? Kok jadinya bisa begini? Mungkinkah gereja-gereja bersatu menerobos segala sekat-sekat denominasi dan bersama-sama menyelesaikan kehendak Tuhan? Berbagai upaya telah dilakukan untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus, tapi sungguh disayangkan semuanya itu seolah berakhir dengan kesia-siaan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja Tuhan? Ruang Tiranus kali ini akan mengupas tuntas buku menuju kepenuhan Kristus yang menjadi awal mula kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pastor Stephen Agustinus akan mengungkap misteri pertanyaan yang selama ini belum terjawab mengenai mengapa gereja Tuhan belum bersatu dan menjelaskan langkah-langkah aplikatif untuk terwujudnya hal tersebut. Temukan jawabannya di dalam Ruang Tiranus dengan tema Menuju Kepenuhan Kristus. Baik, Pastor Stephen, kita mau dengar kesaksian berikutnya nih, Pastor. Boleh. Ini lebih menarik lagi dari anak rohani Pastor Stephen yang ada di luar kota. Bapak Reki, sudah siap untuk bersaksi? Ya. Iya, Bapak Reki, ini yang saya ingin tanyakan. Bagaimana cara Bapak Reki yang ada di luar kota bisa tetap terhubung dengan Pastor Stephen dan bisa tetap diperlengkapi secara maksimal? Apa yang Bapak Reki lakukan? Iya, yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa prinsip fondasional tentang prinsip pembapaan atau pola ilahi tentang pembapaan rohani sebagaimana yang Pastor Stephen tanamkan, akarkan dalam kehidupan baik jemaat maupun anak-anak rohani yang ada dalam rangka memperlengkapi sebagaimana yang menjadi topik dari Ruang Tiranus beberapa episode kali ini, sebagaimana pula yang dicatat di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan di sana bahwa sosok pemimpin yang sejati itu harusnya memperlengkapi bukan sekedar untuk melayani. Nah, dari beberapa hal fondasional yang ada, prinsip firman yang ada, itu paling tidak ada 2 hal yang kuat yang bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini. Yaitu yang pertama bahwa Pastor Stephen itu selalu mengatakan kepada jemaat maupun anak-anak rohani bahwa tugas utama seorang bapak rohani itu adalah membawa anak-anak atau jemaat ini terhubung langsung dengan pribadi Bapa. Beliau akan berupaya sedemikian rupa untuk membuat kehidupan anak-anak rohani maupun jemaat itu memiliki hubungan yang terhubung secara akurat dengan Bapa Surgawi. Itu hal yang pertama. Nah, dari dasar kebenaran itu seharusnya kita mengalami perubahan mindset. Ada open minded yang boleh kita miliki bahwa walaupun saya ini, which is saya tinggal di Manado saat ini, dan beliau, Pastor Stephen itu ada di Tangerang, ribuan kilometer terpisah secara jarak, tapi tidak menjadi suatu kendala ketika kita membangun hubungan di dalam roh, karena sekali lagi prinsipnya adalah hubungan pembapaan rohani itu dibangun, diperkarsai oleh roh. Karena dengan kita menyatukan pemikiran, menyatukan dasar keyakinan yang sama, menyatukan gaya hidup yang sama, maka secara tidak langsung kita akan mewarisi kehidupan yang sama. Sebagaimana beliau sering menyampaikan bahwa harusnya itu
kehidupan jemaat memiliki keterhubungan yang pasti, yang real dengan pribadi Bapa. Dari kesadaran akan kita untuk terhubung secara langsung dengan realita Tuhan, maka impartasi atau transfer ilahi yang akan memberi kita kehidupan dan berkemenangan, Roh Kristus itu benar-benar akan kita alami secara nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Iya. Bapak Reki, kemenangan apa memangnya yang Bapak Reki alami dari hasil memberi diri untuk terus diperlengkapi oleh pekerjaan roh dan firman di bawah pengayoman Pastor Stephen? Kemenangan apa yang Bapak Reki alami khususnya akhir-akhir ini? Ya, ada begitu banyak kemenangan sebenarnya, baik saya pribadi maupun saudara-saudara rohani yang terhubung langsung di bawah pengayoman akurat dengan di bawah pengayoman oleh Pastor Stephen. Tapi hal yang bisa saya share pada kesempatan ini, mungkin dari 2020 itu di awal itu Stephen sering intens memberikan firman tentang bagaimana harusnya kita berjalan mengikuti suara Tuhan, bagaimana harusnya kita membangun kehidupan rohani itu terhubung secara langsung dengan Tuhan. Tidak wajar bagi orang percaya itu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itu adalah hal yang tidak wajar. Bahkan setiap pengajaran beliau pada awal tahun 2020 itu beliau mewahyukan bagaimana kehadiran Bapa. Kan kita ini terima jati diri sebagai anak-anak Allah. Lalu bagaimana harusnya kita membangun hubungan dengan Bapa? Nah, itu ada pewahyuan tentang Bapa yang sepanjang tahun 2000 itu terus dia sampaikan di dalam message-message firman yang ada. Dan saya persis ingat itu dia selalu bicara dari Matius 6 tentang hal kekhawatiran, bagaimana kita membangun sikap hati yang betul-betul mengejar Tuhan, bukan hal-hal yang lain, cinta dunia, cinta diri sendiri, ataupun cinta akan uang. Dan bagaimana mengkondisikan hati itu kita betul-betul akhir dari mamon, tidak tergantung dengan mamon. Dan persis di awal Januari itu saya ingat ketika dalam momen doa bersama, biasanya awal tahun ketika menerima pesan profetik dari Pastor Stephen, itu kita selalu memiliki satu kesempatan untuk doa bersama-sama secara korporat dalam gereja lokal. Dalam doa yang ada itu saya menerima firman bahwa Tuhan memberi firman dengan jelas di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 bahwa dia itu di dalam dia ada hidup, di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, di mana terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Nah, tidak berselang lama, kira-kira 4 hari setelahnya, itu persis tanggal 7 Januari saya ingat betul, ada terjadi suatu peristiwa yang membuat saya dalam hal ini, dalam tugas pekerjaan saya yang ditempatkan dalam domain pemerintahan, di mana pada tanggal 7 itu diadakan satu rolling atau mutasi jabatan yang tanpa sepengetahuan kami yang di rolling begitu. Jadi persisnya itu tanggal 8 ketika baru masuk kantor baru kita tahu. Biasanya kalau dalam kegiatan mutasi ataupun rolling jabatan itu biasanya prosedurnya, mekanismenya harus disampaikan kepada yang bersangkutan, diberitahukan di awal. Tapi ini tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba tahu-tahu aja besok masuk kantor, udah ada kabar kita di rolling. Nah, kebetulan saya memang di tempat awal yang kerja saya itu sebelum di rolling memiliki posisi yang cukup bagus dalam pemerintahan, demikian juga dengan income, penghasilan yang saya terima. Nah, di tempat yang baru ketika saya ditempatkan, nah itu kurang lebih luar biasa, kendala, tantangannya luar biasa. Saya mulai mendapati firman, tiba-tiba saya langsung sepertinya ini loh ujian firman yang harus kamu awal. Dan itu saya ingat persis waktu dapat firman itu, Roh Kudus bilang bahwa kamu memang akan menjalani hari-hari hidup di dalam firman. Bagaimana kamu mengandalkan firman, bergantung pada firman. Nah, detik itu ketika saya alami peristiwa itu, ketika masuk kantor memang setelah menyesuaikan, mencoba mengadaptasi dengan tempat kerja yang baru, ada banyak keterbatasan sumber daya yang tidak saya miliki di tempat saya sebelumnya. Saya harus berupaya sedemikian rupa mengeksplor kemampuan saya oleh kemampuan yang Roh Kudus berikan untuk dapat memaksimalkan tugas fungsi saya di pekerjaan yang baru. Dan lucunya memang ini beban kerja semakin banyak, semakin berat, tapi justru income saya kurang lebih 60% lah dari tempat kerja yang lama itu harus terpotong, terpangkas. Belum lagi ditambah itu jabatannya juga turun. Jabatannya tetap
setara, tapi dalam hal prestisius jauh di bawah. Dari segi organisasinya jauh di bawah dari tempat kerja yang awal. Pemasukannya juga jadi berkurang ya begitu ya Bapak Reki? Betul. Ya. Pada saat kondisi itu Bapak Reki? Iya. Itu apalagi di awal-awal tahun 2020 kan ada pandemi juga. Iya betul. Itu apa nggak muncul rasa khawatir yang berlebih gitu Pak Reki? Nah gitu, jadi ceritanya memang itu terjadi sebelum pandemi masuk Indonesia. Pandemi kan coronanya Maret, secara efektif itu menjadi pandemi sekitar bulan Maret. Nah itu kejadiannya Januari. Nah saya sebenarnya ada banyak hal yang mungkin bisa panjang lebar kalau mau cerita, tapi singkat saja saya mau katakan bahwa saya akhirnya berkeputusan dengan rela. Padahal itu banyak pihak yang betul-betul membela saya, membela untuk mempertahankan posisi saya. Tapi saya katakan kepada pimpinan bahwa tidak mengapa, karena ini harus tugas, saya harus menjalani pekerjaan dimanapun saya ditempatkan dengan penuh sukacita dengan rela. Nah, singkat cerita, ketika saya menjalani di sana dengan berbagai banyak tantangan yang ada, income yang betul-betul berkurang, sudah berkurang nih. Nah, memasuki masa pandemi bulan Maret itu, wah lebih luar biasa lagi Pak Gideon. Nah, berbagai kebijakan kan itu dibuat pemerintah, berbagai anggaran itu dirasionalisasi, dipangkas sedemikian rupa, dialihkan ke dana penanganan COVID, baik pusat maupun ke Pemda. Nah, kita ini orang Pemda juga harus mengikut aturan pusat kan. Nah, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan tata kelola pemerintahan di daerah, mengharuskan setiap tadinya dulu mungkin dapat honor A, honor B, dapat lembur A, lembur B, itu semua dipangkas habis. Tidak ada anggaran yang sifatnya boros untuk hal-hal yang lain, semua ditujukan untuk penanganan COVID. Nah, otomatis penghasilan pun dari selain fixed income di mana kita berasal dari gaji, itu mengalami pemangkasan yang luar biasa. Nah, dari tadi 60% yang udah kepotong dari tempat kerja lama di tempat kerja baru, nah kepotong lagi gitu. Jadi singkat ceritanya, kalau mau ngitung-ngitung di atas kertas ya kita udah syukur udah balance gitu. Balance terhadap ini yang satu hal lagi yang bisa saya sharingkan, bahwa dia itu selalu mengajar kami untuk bagaimana memprioritaskan Tuhan nomor satu, skala prioritas Tuhan. Demikian juga dalam hal mengelola keuangan. Kita diajar bagaimana untuk memprioritaskan Tuhan nomor satu. Jadi kita harus menyisihkan itu perpuluhan, persembahan kepada Tuhan itu adalah hal yang pertama yang tidak bisa diganggu gugat gitu, harga mati. Nah, yang kedua itu kepikiran buat nanti dulu gitu ya perpuluhannya Pak? Enggak, sama sekali enggak. Jadi itu harus pertama yang ketika kita dapat pendapatan, income apapun harus kita sisihkan. Baru yang kedua mengamankan tanggung jawab, kewajiban kita terhadap pihak ketiga, perbankan dan sebagainya. Nah, hal itu dulu yang kita beresi, baru selanjutnya ke operasional keluarga dan seterusnya. Dari penghasilan yang saya peroleh tempat kerja baru itu jelas sangat balance lah untuk dua hal itu. Jadi paling tidak ada hal lain yang kalau dipikir secara manusia, kita tidak mempunyai income lain untuk membiayai kehidupan operasional kita. Sementara saya sudah berkeluarga, punya satu orang istri dan 3 orang anak balita gitu yang harus saya biayai. Nah, luar biasanya itu pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun kemarin 2020 boleh saya alami. Ketika saya mendapati hari demi hari yang saya jalani, tidak ada ngutang apa-apa di luar sana, saya terus mencukupkan dengan berkat Tuhan yang ada, mengelola dengan benar, sehingga saya mendapati perpuluhan terus tidak pernah tertunda, maupun persembahan yang tetap saya berikan, dan kewajiban-kewajiban saya di dalam operasional keluarga itu selalu terpenuhi begitu. Iya. Nah, dengar-dengar Pak Reki justru tabungannya katanya justru nambah nih di tengah kondisi seperti itu. Apakah betul? Nah, itu luar biasanya. Ketika ini yang Dad Stephen selalu ajar ketika membangun di awal tahun 2020 itu tentang Matius 6. Nah, di saat Matius 6 ayat 31 sampai 33 itu selalu menyatakan dasar keyakinan, membangun dasar keyakinan bagi saya secara pribadi. Di Matius 6 itu Tuhan ajar bahwa Bapa di sorga itu tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, sekalipun kita belum ngomong ke Bapa gitu, sebelum di dalam doa kan seperti itu. Jadi kita ketika membangun jati diri sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah seperti Kristus kepada Bapa, nah seharusnya bagaimana kita melihat Bapa itu adalah Bapa yang baik bagi kita.
pewahyuan tentang Bapa itu dia selalu bilang bahwa permulaan Bapa itu adalah permulaan dari segala sesuatu yang baik. Nah, ketika saya mendapat firman itu bahwa hal-hal lahiriah tentang makan, minum, pakai itu tidak akan menjadi kekhawatiran buat kehidupan saya, melainkan ketika saya terus deklarasikan firman bahwa prioritas kehidupan saya adalah hidup untuk mengejar firman, untuk mengejar realita Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada saya. Nah, kehidupan firman itu yang betul-betul kuat, yang membedakan kehidupan kami dari sekedar dilayani. Ini kehidupan yang betul-betul diperlengkapi, dan bersyukur sekali hasil pembentukan, hasil memperlengkapi, encouragement, equipping yang dia berikan dalam kehidupan kami itu betul-betul asli, it work it. Jadi itu betul-betul terjadi. Dan satu hal yang pasti, saya juga mungkin bisa mengutip satu pernyataan rohani dari satu gereja, bahwa it's hard to have a sharp spiritually if you work out or practice this on Sunday. Tidak mungkin kita akan mengharapkan kualitas roh yang betul-betul kuat, yang betul-betul tajam ketika kita hanya mendengar firman, membangun firman itu hanya di hari Minggu ketika saat kita ibadah. Nah, hal yang berbeda yang selalu Pastor Stephen ajarkan kepada setiap jemaat maupun anak-anak rohani adalah membangun kehidupan di dalam firman, di dalam roh yang adalah esensi yang selama ini kita bicarakan, itu setiap hari, setiap waktu. Bahkan gerakan 1 jam sekali yang beliau gulirkan pada hari-hari ini itu seharusnya begitu menolong setiap pemirsa, setiap jemaat itu untuk betul-betul mengalami terobosan kemenangan ilahi. Karena saya percaya bukan hanya saya pribadi yang mengalami ini, tapi ada banyak orang di luar sana yang sudah terhubung dengan beliau itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Iya, Bapak Reki, saya mau ini saksikan sebentar satu Bapak hal. Reki. Saya mau tanya sebentar. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal Bapak Reki. Rumusannya itu tidak masuk. Pendapatan berkurang, tabungan bertambah. Ini bikin pusing kepala netizen pastinya yang mendengar tayangan ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah benar-benar itu sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup Bapak Reki? Karena jangan sampai netizen ini berpikir, wah jangan-jangan ada penurunan integritas dalam hidup Pak Reki. Bagaimana cara Tuhan bisa membuat pendapatan berkurang, justru tabungan bertambah? Caranya bagaimana itu Bapak Reki? Ya, bukankah Yesus juga melakukan hal-hal yang luar biasa yang jauh dari pikiran kita? Tidak banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak masuk akal, tidak logis menurut manusia. Nah, selama ini kita berpikir bahwa hal-hal supernatural itu hanya mereka yang cerita Alkitab yang dulu-dulu begitu. Tak bisa terrealisasi atau sepertinya tidak relevan dengan kehidupan yang serba modern, yang serba canggih di kehidupan sekarang. Saya mau katakan itu adalah hal yang keliru. Karena sebagaimana yang harusnya firman itu selalu ada dari dulu sampai sekarang, tetap untuk selama-lamanya, demikian juga firman tidak akan pernah berubah. Kuasa firman itu akan selalu dinyatakan dari setiap zaman ke zaman, dari zaman permulaan maupun kehidupan yang sekarang. Jadi selama ini kalau kita betul-betul membangun kehidupan di dalam firman, kita akan mengalami yang namanya dimensi open heaven. Kita bukan lagi hidup menurut hukum dosa, hukum dunia, tapi kita menurut hukum kasih karunia. Nah, seperti misal Petrus mancing ikan, malah dapat koin. Nah, kita mau mikir gimana itu ikan bisa nangkep kailnya Petrus sementara di dalam mulutnya itu ada koin. Nah, itu kan juga hal yang tidak logis. Jadi yang Pak Reki ingin tegaskan ini benar-benar sesuatu yang supranatural. Sebentar Pak Reki. Ya, bisa dibilang. Ini sesuatu yang sangat supranatural. Iya, bahkan dalam hal finansial, dalam hal-hal supernatural yang berkaitan dengan finansial, bukan saya hanya pribadi, tapi ada begitu banyak jemaat saudara-saudara rohani di sekeliling saya yang jauh lebih luar biasa lagi, terjadi hal-hal supernatural yang berkaitan dengan kehidupan finansial mereka. Bahkan saya nih masih tergolong ada dalam kerjaan tetap, mendapatkan fixed income. Tapi ada juga saudara-saudara rohani saya yang notabene tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi justru kehidupan mereka lebih luar biasa lagi. Nah, jadi saya juga mau katakan bahwa betul-betul ini semata-mata hanya anugerah Tuhan. Tidak ada kehidupan karena curang atau berlaku tidak benar dengan mempraktikkan hal-hal yang tidak jujur, sama sekali tidak. Dalam menjalani kehidupan ini, prinsip saya itu
lurus-lurus aja, mulus-mulus aja, ikut-ikut Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi saya percayakan kehidupan saya itu betul-betul Tuhan yang pelihara, bukan siapa-siapa. Nah itu luar biasanya lagi ketika kita ada di dalam pengayoman pembapaan rohani yang benar. Karena Ulangan 28 ayat 1 mengatakan dengan tegas, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan perintahku yang pemimpin sampaikan, maka kita akan otomatis mengalami kehidupan yang betul-betul mengalami di atas rata-rata. Ada kualitas kehidupan ilahi yang terbangun, Tuhan pasti akan mengangkat, memposisikan kita, bahkan Mazmur 91 itu akan selalu kita alami dengan nyata. Amin, amin, amin. Pastor Stephen, apakah benar Pastor Stephen maksudnya sampai seperti itu? Apakah ini real? Kalau misalkan mendengar orang bersaksi karena dia dengar cerita dari orang lain, mungkin kita bisa meragukan hal tersebut. Tapi kalau kita mendengar secara langsung dari orang yang mengalami, ya mau nggak mau kita harus percaya bahwa betul Tuhan kita itu berdaulat sedemikian rupa sampai istilahnya kalau kita lagi tidak punya duit padahal ada kebutuhan uang di sana, Tuhan bisa menghadirkan begitu saja. Beberapa kali jemaat juga pernah memberikan kesaksian mereka mengalami miracle money. Mujizat keuangan dalam arti betul-betul ya mereka pergi ke pasar belanja ya apa yang menjadi kebutuhan mereka bayar semuanya dibayar, ketika sampai di rumah belanjaan ditaruh, mereka mau lihat uang mereka lagi untuk dihitung, ternyata jumlahnya masih utuh. Sampai ini jemaat pergi lagi ke pasar, temuin lagi ke orang-orang yang tadi dia beli. Khawatirnya lupa bayar begitu ya? Khawatirnya lupa bayar. Tapi ternyata mereka semua membuat pengakuan. Loh kamu kan tadi sudah bayar. Jadi ketika mereka sudah pulang dari belanja, ternyata didapati uangnya masih utuh, pertanyaan muncul. Dari mana duit itu? Tapi dari situlah kita bisa belajar. Kedaulatan kuasa Tuhan. Itu tidak bisa dibatasi dengan apapun atau oleh siapapun juga. Logika manusiawi kita nggak sanggup ya. Nggak masuk logika kita. Belum lagi ada kesaksian dari jemaat yang lain yang menceritakan bagaimana mereka menabungkan uangnya tapi mempergunakan mesin. Kan sekarang kan kalau ya di kota-kota besar kan ada itu mesin ATM yang menerima pembayaran tunai atau tabungan langsung. Jadi uangnya ditaruh di sana, lalu kemudian mesin itu menghitung sendiri dan langsung dicetakkan di buku bank kita. Nah ini ada jemaat sudah masukin duitnya, lalu kemudian mesinnya menghitung, sudah dicetak, muncul dicetakan resmi dari buku bank yang ada. Tapi dalam hitungan detik mesin itu berbunyi kembali dan duitnya muncul kembali. Diambil sama jemaat. Tapi karena dia memang punya niat jujur, jadi dia telepon kepada kepala cabang yang ada. Kepala cabang dari bank tersebut. Dia ceritakan peristiwanya, lalu dari kepala cabang diberikan penjelasan. Gak apa-apa Pak, namanya juga computerized. Biasanya paling lambat dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau paling lama 3 kali 24 jam itu akan terjadi revisi. Jadi paling lama 3 hari pasti akan ada revisi. Kalau ada kesalahan dia akan kembali lagi ke angka saldo semua. Betul, karena kan duitnya keluar lagi. Dan itu bukan 1.000, 2.000, itu angkanya sudah jutaan. Dan setelah ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ada revisi apapun. Tidak ada revisi apapun. Itu mujizat yang pernah Tuhan lakukan. Belum lagi ada orang yang membeli pulsa handphone, pakai ATM. Ketika dia sudah pencet, pulsa handphonenya juga sudah masuk ke handphone dia. Ketika dia cek saldo ulang, saldonya masih utuh. Tuhan bisa melakukan beragam cara. Seperti yang juga terjadi atas tempat kita ini. Setiap kali saya tanya kepada bendahara, ini keuangan bagaimana?
ya memang dananya rada minim Pak. Kita harus bayar ke kontraktor tanggal sekian. Saya sudah dikduk tuh waktu itu. Dan saya selalu ngomong sama bendahara, gini deh, kalau memang tanggal sekian belum ada dananya, tolong ambil surat rumah saya gadein. Supaya ini pembangunan bisa terus berjalan. Tapi dari sejak awal sampai sekarang semuanya sudah selesai. Tidak pernah satu kali pun bendahara minta surat rumah saya untuk digadein. Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Kita sudah tidak ada ibadah. Karena pandemik tidak diizinkan untuk kumpul-kumpul. Jadi akhirnya ya kita tidak menyelenggarakan ibadah. Kalaupun ada ibadah, kita juga tidak mengadakan kantong kolekte yang beredar-edar. Saya pun tidak pernah menampilkan katakanlah persembahan nomor rekening sekian, tolong untuk pembangunan. Tapi dalam anugerahnya, Dia terus mencukupi semua yang kita butuhkan. Setiap kali memang harus jatahnya bayar, selalu Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pastor Stephen, ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa nih Pastor. Jadi sudah episode menuju kepenuhan Kristus ini sudah kita lalui sampai sejauh ini. Kesimpulan terakhir Pastor, adakah untuk pemirsa di rumah? Saya hanya ingin bisa memberi penegasan kepada setiap saudara sebagai jemaat. Dan mungkin ada sebagian dari hamba-hamba Tuhan yang ikut menyaksikan program acara ini. Pastikanlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan terus membawa kehidupan jemaat untuk terhubung secara pribadi dengan realita Bapa di sorga. Karena kekristenan yang sejati baru dimulai ketika kita terhubung dengan realita Tuhan. Dan buat saudara sebagai jemaat, pastikanlah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, engkau terus belajar membangun dasar keyakinan sesuai selaras dengan prinsip firman. Karena ini juga yang nanti akan menolong mengkondisikan saudara belajar membuang semua yang manusiawi, yang duniawi, yang lahiriah, yang masih tersisa dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan memang berniat untuk membawa kita memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus, itu tidak akan pernah menjadi masalah dan kendala lagi dalam hidup kita. Mungkin saya harus memberi penegasan ini. Tidak semua kita akan dimunculkan menjadi pemimpin kegerakan, orang nomor satu yang mungkin akan berpartisipasi secara langsung untuk mempengaruhi kehidupan banyak orang. Ada beberapa dari saudara yang tidak ditetapkan Tuhan untuk menjadi the first man. Mungkin saudara hanya ditetapkan Tuhan, atau lebih tepatnya jangan pakai hanya. Saudara memang ditetapkan Tuhan untuk menjadi the second man, menjadi the third man. Pendek kata, tidak akan dikenal secara meluas, lalu kemudian dipotret-potret, jabat tangan dengan orang-orang penting atau semacam itu. Saya harap dengan saudara membangun dasar keyakinan yang kokoh sesuai dengan firman, engkau tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Karena tidak ada lagi ambisi manusiawi. Tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi orang yang dipandang hebat atau semacam itu. Sampai sejauh ini saya tidak pernah diajak Pak Henry, ayo Dad Stephen, naik ke podium bareng saya, terima medali bersama-sama. Gak bisa lah. Dia yang lari, ya dia yang terima medali. Tugas saya hanya terus membawa dia terhubung dengan realita Tuhan. Sehingga dimensi anugerah mengalir. Yang saya harus lakukan, memastikan dirinya memiliki dasar keyakinan yang sesuai dengan prinsip firman. Dan ketika dia menikmati hasil, ya beliau sendiri yang menikmati hasilnya. Nah saya ikut happy.
Saya ikut bersukacita. Kenapa? Karena ketika ada seorang anak rohani saya terima promosi dari Tuhan, ya masa sih saya sebagai bapak jadi bilang, nak, bahwa aku diajain nak apa? Diajain ikut di foto nak apa? Saya sebagai seorang bapak ya cukup manggut-manggut, happy, tersenyum. Karena melihat anak-anak saya mulai dimunculkan Tuhan, dipromosikan Tuhan. Saya yakin akan ada lebih banyak lagi city elders yang lain yang Tuhan akan munculkan. Saya yakin akan ada lebih banyak lagi domain pastor yang lain yang Tuhan akan munculkan. Seperti yang Tuhan lakukan atas keberadaan Pak Henry. Ya, dia punya komunitas-komunitas yang dia ayomi. Dalam proses pengayoman atas komunitas lari yang dia bentuk, nilai-nilai kebenaran yang dia bagikan kepada mereka adalah nilai-nilai kebenaran yang juga dia hidupi. Mereka tidak semuanya orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tapi ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya pergumulan, kepada siapa mereka akan konseling? Kepada siapa mereka akan mencari jawaban? Ya kepada mentornya. Karena Tuhan membentuk beliau menjadi domain pastor. Jadi saya itu merindukan akan ada lebih banyak lagi pendeta-pendeta informal. Wah, yang Tuhan tahbiskan, yang Tuhan munculkan di berbagai komunitas, di berbagai kelompok orang untuk menggembalakan mereka. Karena memang tugas kita sebagai seorang gereja Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai seorang pemimpin dan kita sebagai gereja Tuhan, tugasnya bukan menggembalakan jemaat yang ada di ibadah minggu itu, Pak. Bukan. Tugas kita adalah menduplikasi diri kita sebagai seorang gembala yang Tuhan bangkitkan, pemimpin yang Tuhan tunjuk, untuk terduplikasi ke dalam hidup seluruh jemaat atau anak rohani kita. Dan kemudian bersama-sama kita sebar mereka semua. Untuk apa? Mereka menjadi gembala-gembala, menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana. Karena tugas kita sebagai gereja Tuhan adalah menggembalakan kota-kota dan menggembalakan bangsa-bangsa. Dan saya berdoa biarlah lewat kepenuhan Kristus yang Tuhan hadirkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan membawa setiap engkau betul-betul Tuhan pakai menggembalakan kota-kota, menggembalakan komunitas-komunitas, menggembalakan bangsa-bangsa. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Ayo semua yang percaya berkata, amin, 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 amin. Pastor Stephen, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih sudah memperlengkapi kami semua di ruang Tiranus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Ibu Reni sudah hadir. Bapak Henry, Bapak Reki, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di ruang Tiranus dengan tema dan episode yang baru yang pasti jauh lebih menarik, Pastor. Tuhan memberkati. I'll see you next time. God bless you.